malam dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Seperti biasa, saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh teman saya, Kak David Sampiar. Apa kabar, Kak David? Kabar baik, puji Tuhan. Shalom semua. Evelyn, gimana kabar? Baik juga. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas penggalang kita bagian yang keempat dengan judul Prasangka Buruk. Nah, namun sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta Kak David untuk berdoa? Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pagi yang baru yang telah kau berikan pada masing-masing kami. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami hendak memulai pembahasan kami untuk membahas bagian daripada firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu kamu curahkan bagi hamba-Mu dan juga bagi Evelyn, sehingga pembahasan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tak lupa teman-teman yang juga ikut menyaksikan pembahasan ini, kiranya roh yang sama Tuhan curahkan bagi mereka. Kami menyerahkan semua perangkat yang kami gunakan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak David untuk doa yang sudah dibawakan. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, oke Kak. Karena kita nih kan ya beberapa hari ini sudah membahas tentang penghalang kita ya. Nah, saya tuh ada pertanyaan ya. Selain otak gitu kan, kita kan udah bahas ya otak yang tidak sehat, rokok dan minuman beralkohol, itu kan yang jadi penghalang nih. Kira-kira ada lagi nggak sih yang jadi penghalang gitu untuk kita mempelajari atau memahami firman Tuhan? Ya, tentunya ada ya, tentunya ada. Dan sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita mau baca suatu kutipan. Ya, kita mau baca dari buku Review and Herald, tanggal 3 Juni 1902, paragraf yang ke-12. Di sana dikatakan, perkataan yang diucapkan disesuaikan dengan kebutuhan umat Tuhan. Bukti kebenaran disajikan dengan jelas dan nyata. Dilanjutkan, alasan perkataan tersebut tidak memiliki efek yang diinginkan pada pendengar bukanlah karena kurangnya bukti, karena sambungan demi sambungan diselesaikan hingga rantai itu selesai. Tetapi pikiran para pendengar dipenuhi dengan prasangka. Kita lanjutkan. Mereka tidak mau menerima bukti dan mencoba membuat Alkitab menopang ide-ide mereka daripada mengubah pikiran mereka agar sesuai dengan Alkitab. Tadi dikatakan di kutipan kita, pikiran para pendengar dipenuhi dengan prasangka. Ketika kebenaran itu disampaikan, bukti-bukti kebenaran itu sudah disampaikan juga melalui ayat-ayat Alkitab, tetapi apa? Terkadang pikiran para pendengar dipenuhi dengan prasangka, prasangka buruk. Sehingga apa? Dikatakan di kutipan kita, mereka tidak mau menerima bukti karena prasangka buruk tadi, dan mereka mencoba membuat Alkitab menopang ide-ide mereka. Jadi mereka tidak mau mengubah apa yang mereka percayai, tetapi malah mau membuat Alkitab ini untuk menopang ide-ide pribadi mereka. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, penghalang kita berikutnya di dalam mempelajari ataupun menyelidiki Alkitab adalah prasangka buruk. Ketika kita memiliki prasangka buruk, maka itu akan menjadi penghalang kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, Evelyn. Oh gitu Kak. Tapi kan kita juga harus berhati-hati terhadap penyesat gitu kan. Itu kayak gimana dong? Kalau kita, oke kita nggak boleh berprasangka buruk, tapi kan kita juga harus berhati-hati terhadap para penyesat gitu kan. Itu gimana ya? Ya, tentu aja kita memang harus berhati-hati ya kepada penyesat, kepada pengajaran yang salah. Kita nggak bisa terima gitu-gitu aja apa yang disampaikan orang lain. Apalagi yang disampaikan itu apa? Tidak ada buktinya di dalam ayat-ayat Alkitab. Tentu kita nggak bisa terima. Kita harus berhati-hati. Namun,
Di sisi lain, seringkali ketika bukti-bukti ayat Alkitab sudah terpampang dengan jelas, ya, jadi kita mendengar kebenaran dan kebenaran itu sudah dibuktikan melalui ayat-ayat Alkitab. Kita malah apa? Kita malah tidak cepat untuk percaya ataupun kita tidak percaya karena kita sudah berprasangka buruk dari awal. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sudah ada suatu teladan bagi kita yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11. Ini adalah suatu teladan yang kita harus contoh juga. Apa yang dikatakan di sana? Silakan Ibu baca. Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-10 hingga ke-11. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, thank you Evelyn. Jadi inilah teladan yang diberikan kepada kita yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang di Berea. Karena orang-orang di Berea ini apa? Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ketika firman itu sudah diberikan kepada mereka, mereka terima firman itu. Tetapi mereka tidak berhenti sampai situ. Apa yang mereka sudah terima, mereka selidiki lagi setiap hari. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang sudah mereka dengar itu adalah benar atau salah. Nah, ini dia yang teladan yang harus kita lakukan. Di sini kita nggak melihat bahwa orang-orang di Berea berprasangka buruk terhadap orang yang menyampaikan firman. Mereka tidak berprasangka buruk. Buktinya apa? Ya, mereka menerima firman itu. Kan ditulis ya, karena mereka menerima firman itu. Kalau saja mereka berprasangka buruk, tentu mereka tidak akan terima. Tapi karena mereka tidak ada prasangka buruk, mereka menerima firman itu. Ya. Dan tidak sampai sana, mereka selidiki lagi untuk mengkonfirmasi apakah yang mereka dengar itu benar atau salah. Biarlah kita meniru teladan yang sudah diberikan oleh orang-orang di Berea ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa salah satu yang menjadi penghalang kita di dalam mempelajari ataupun menyelidiki Alkitab, di dalam memahami firman Tuhan, penghalang itu salah satunya adalah kita berprasangka buruk. Kita sudah negative thinking, ya, dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena itu akan menghambat kita di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Kita nggak akan bisa memahami firman Tuhan kalau kita sudah berprasangka buruk duluan kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Jadi marilah teman-teman, saya menghimbau kita semua untuk membuka hati kita kepada setiap ajaran yang sudah memiliki bukti melalui ayat-ayat Alkitab. Setelah itu, selidiki lagi untuk membuktikan apakah itu memang kebenaran Tuhan atau bukan. Barulah setelahnya kita bisa mengambil keputusan mana yang kita mau pegang dan percayai. Begitu, Evelyn. Oh gitu ya Kak, oke. Sekarang saya sudah dapat jawaban dari apa yang saya tanyakan. Terima kasih untuk Kak David yang sudah membawakan materi pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih. Tapi sebelum kita mengakhiri pembahasan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun bisa menyelesaikan pembahasan tentang prasangka buruk. Kiranya firman-Mu ya Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap diri kami, dan kami pun memang harus berhati-hati terhadap penyesat, tetapi tidak
berprasangka buruk, melainkan seperti orang-orang di Berea, mereka menyelidikinya sendiri, dan ketika mereka melihat itu salah ataupun itu benar, jika itu benar, kami akan menerimanya, dan jika itu salah, kami tidak akan menerimanya. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang membantu kami, sehingga kami pun bisa menjadi seperti orang Berea. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak David dan teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar yang ada di YouTube, ataupun teman-teman bisa chat di nomor WhatsApp seperti yang tertera di layar. Ataupun teman-teman juga bisa menghubungi media sosial Grow di Instagram maupun Facebook dengan nama Grow with Him. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye.